Cara dengan aturan ini secara teknisnya apakah dibutuhkan aturan turunan untuk lebih mempermudah lagi terutama, dalam proses pengambilan utang kembali? Karena kita tahu mungkin, dari debitur ini sudah mendapatkan catatan buruk dari bank plat merah itu sendiri, tapi pemerintah ingin mendukung agar bisa mendapatkan kesempatan. Ah, tujuan dari undang-undang ini sendiri, pertama memberikan landasan hukum yang kuat kepada Bank BUMN untuk mengambil keputusan terkait hapus buku, kemudian yang menuju ke hapus tagih, ya kan? Nah, ketika mereka menghapus tagih kan, ini kan diberi penguatan bahwa mereka sudah tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara yang dipisahkan yang menimbulkan dampak terhadap tipikornya, tindak pidana korupsinya. Ini kan penguatan. Dan kemudian dieksekusi dalam sebuah peraturan pemerintah nomor 27 tadi, 47 ya, 47 tahun 2024 tentang pelaksanaannya. Dan itu kan diberi ruang hanya 6 bulan sejak PP itu berlangsung. Tentunya ini kan waktu yang pendek. Apalagi debitur UMKM yang terlibat dalam kredit macet ini kan jumlahnya jutaan. Kalau kemudian kita masih menunggu peraturan pelaksanaan lebih lanjut, menurut saya ini akan menjadi berlarut-larut. Sementara time limit yang disediakan oleh peraturan itu hanya 6 bulan. Menurut saya kita harus mensimplify, menyederhanakan, silakan tindak lanjutnya adalah dikembalikan kepada bank BUMN-nya masing-masing. Apa kriteria mereka menghapuskan sesuai yang ada di peraturan pemerintah 47 tadi. Ketika itu koridornya ada, kembalikan kepada polisi perbankan, tentunya masing-masing orang diberi kesempatan dong. Tujuan pemerintah ini adalah membangkitkan kembali UMKM yang sebenarnya mereka punya kemampuan tapi terhalang dukungan permodalan. Terhalang dukungan permodalan. Orang datang ke bank itu kan butuh dukungan. Kalau orang finansialnya kuat, dia nggak akan datang ke bank. Ya kan? Lah, UMKM ini kan keterbatasan, tetapi dia dengan kreativitas ekonomi yang dipunya, mereka datang ke bank untuk meminta dukungan. Nah, ketika mereka minta dukungan, inilah yang harus diberikan afirmasi oleh negara. Orang punya catatan hitam, oke, tapi ketika negara memberikan kesempatan untuk dihapus, tentunya orang harus diberikan kesempatan baru. Nah, kesempatan baru itu tentunya kembali kepada masing-masing bank, karakter nasabahnya seperti apa, kemudian tentu bank juga, oh orang ini sebenarnya dulu gagal bayar karena kasus apa. Nah, individual items, individual record seperti ini, apakah itu ability to pay-nya itu gagal karena bukan karena situasi usahanya, salah kelola, atau mentalitasnya itu memang tidak mau ngemplang, atau memang ya situasi ekonomi yang berat lah yang membuat bisnisnya tidak bisa berjalan, terus kemudian ada faktor-faktor di luar kemampuan dirinya untuk kemudian ternyata membuat dia tidak bisa untuk melakukan pembayaran itu. Kalau situasinya di luar kontrol dia, tentunya ini bank akan menjadi pertimbangan utama bagi bank. Orang dengan kreativitas usaha, jiwa entrepreneurship seperti itu, apalagi kemudian dia mempekerjakan orang, memperkuat kemandirian ekonomi buat dirinya, menurut saya ini layak untuk diberikan dukungan. Nah, kembali kepada aturan. Aturannya menurut saya kembali kepada perbankannya masing-masing. Payung hukumnya sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ada, dan tinggal dilaksanakan. Karena time limit 6 bulan itu bukan waktu yang panjang untuk mengeksekusi kebijakan strategis ini. Ini kebijakan strategis. Secara politik pemerintah, yaitu pemerintahnya Pak Prabowo, memberikan dukungan penuh kepada UMKM untuk bangkit itu, untuk bangkit kembali loh. Nah, inilah menurut saya yang harus ditangkap, spirit rohnya dari kebijakan inilah yang harusnya memberikan dorongan menjadi energi positif bagi perbankan, terutama BUMN untuk berpihak sama dengan keberpihakannya pemerintah kepada sektor UMKM. Kalau presidennya saja memberikan keberpihakan, masa BUMN-nya tidak? Apalagi BUMN sektor keuangan, masa nggak memberikan dukungan?
kami yang di DPR saja memberikan dukungan dan memberikan support yang sangat kuat kepada policy ini, masa kemudian implementasinya yang tinggal dilaksanakan BUMN tidak memberikan. Saya yakin bank-bank BUMN akan patuh, taat, tertib kepada arahan Presiden ini. Saya yakin. Karena kolega saya di bank BUMN ini sangat ingin membantu dan ikut berpartisipasi memberikan dorongan kepada program-program Bapak Presiden. Baik, realisasi seperti apa yang diharapkan Komisi 11 bagi bank-bank plat merah? Apakah ada target tertentu yang mungkin nantinya akan terus diupdate? Saya yakin ke depan kita akan meminta, karena sejak November nanti menuju ke Februari kita akan pengen update, hapus tagihnya Bank BUMN ini, berapa sih portofolionya di Bank Himbara ini, dan seberapa. Kalau kita hapus tagih dan kemudian mereka nggak cuma dihapus, tapi diberikan sebuah portofolio kredit baru seperti apa? Itu. Nah, ini yang kita ingin update nanti. Sekarang DPR sedang masa reses, sampai nanti tanggal 20 Januari. Setelah itu kita masuk, saya akan mendiskusikan dengan kawan-kawan, fraksi-fraksi di DPR, khususnya di Komisi 11, untuk mengupdate perkembangan ini. Tentunya harapan saya sudah banyak dalam kurun waktu dari November, Desember, Januari, ya kan? Ini kan sudah 3 bulan kalau menurut saya, dan waktu yang tepat kita untuk menanyakan perkembangannya. Kepada siapa ya? Kepada yang bertugas mendapatkan mandat dari undang-undang dan peraturan pelaksana Presiden itu, peraturan pelaksana ini untuk mengeksekusi ini seperti apa mereka sudah mengeksekusi. Harapan kami tidak ada keraguan dari bank-bank Himbara untuk melaksanakan apa yang menjadi afirmasi dari pemerintah ini. Baik, tapi Anda menilai sebesar apa sih aturan ini akan menciptakan moral hazard? Begini, moral hazard itu menjadi sebuah aspek penting ketika kita berbicara tentang kredit. Sepanjang itu tidak menyangkut diri pribadi para pengambil keputusan, tidak ada konflik of interest di sana, moral hazard itu menurut saya menjadi sebuah hal yang dipertimbangkan tapi tidak bisa menjadi sebuah situasi yang serius, moral hazardnya. Karena apa? Begini, ketika yang diberi bantuan itu bukan keluarganya pejabat bank, tidak ada konflik of interest, kemudian diberikan dengan sebuah mekanisme yang profesional, prosedur yang memadai, terus kemudian sesuai dengan SOP-nya perbankan. Itu. Apa yang menjadi pertanyaan yang menyangkut, apakah itu menyangkut moral hazard? Kecuali kalau yang kemudian yang dihapus tagih itu adalah kreditnya salah satu pejabat, gitu. Nah, ini kan menyangkut jumlah yang sangat masif, jumlahnya sangat banyak, UMKM yang banyak, dalam rangka menumbuhkan kembali semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat, di UMKM. Tidak untuk 1-2 orang, itu. Tidak 1, 2, 3 atau kelompok tertentu. Nah, inilah kalau menurut saya, moral hazard itu menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Dalam kasus ini menurut saya masih jauh dalam kategori-kategori melanggar prinsip-prinsip moral hazard tersebut. Baik.